Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan penggunaan dana desa dan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2022. Kita telah memasuki capture ketiga dengan tema dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8%. Sahabat desa yang berbahagia, penganggaran untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa menjadi kebutuhan yang dipenuhi untuk mengantisipasi dan atau menangani permasalahan yang muncul di desa. Permasalahan tersebut tidak dapat diprediksikan terjadi. Anggaran pada bidang ini akan menjadi anggaran siap pakai ketika desa menghadapi suatu situasi yang diakibatkan adanya bencana, suatu keadaan darurat dan suatu keadaan mendesak. Oleh karenanya, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang penjabaran APBN tahun anggaran 2022, khususnya pada pasal 5 ayat 4 huruf C, menegaskan bahwa pemerintah desa hukumnya harus dan wajib mengalokasikan 8% minimum dari total pagu dana desa tahun anggaran 2022 untuk dukungan pendanaan penanganan COVID-19 di desa. Sahabat desa, kita telah melalui beberapa segmen pembahasan mulai dari BLT dana desa minimal 40%, ketahanan pangan minimal 20%, dan saat ini kita telah sampai pada dukungan pendanaan penanganan COVID-19 minimal 8%. Terdapat 3 regulasi yang mengatur secara teknis terkait dengan dukungan pendanaan COVID-19 paling sedikit 8% ini. Kira-kira pada aspek penggunaannya seperti apa dan pada aspek pengelolaan keuangannya seperti apa. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki pada ketentuan teknis penggunaan dan pengelolaan dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8% tersebut, yang tadinya telah kita uraikan bahwa ketentuan 8% menjadi mandatori yang diatur melalui Perpres 104 tahun 2021. Dan kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2022, khususnya pada pasal 32 ayat 1 huruf C dan pasal 35. Dan Kementerian Desa juga mengatur melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Khususnya pada pasal 5 ayat 2 huruf C, pasal 6 ayat 3, dan termaktub pula pada lampiran Peraturan Menteri Desa huruf D halaman 23 sampai halaman 26. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri juga mengatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dan terbaru, Dirjen Bina Pemdes mengeluarkan surat nomor 188.32 perihal penyampaian petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa dan kolaborasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemdes mengeluarkan 6 buku tentang petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa dalam upaya melakukan sinkronisasi kebijakan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri Desa dan dirilis pada tanggal 5 November tahun 2021. Sahabat desa yang kami banggakan, penggunaan dana desa untuk dukungan penanganan COVID-19 berdasarkan PMK 190
tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa mengatur 3 aspek. Yang pertama adalah kebijakan penggunaan dana desa untuk mendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di desa, di mana pada ketentuan pasal 32 ayat 1 huruf C, pengaturan di PMK 190 juga menerapkan bahwa pemerintah desa wajib menganggarkan kegiatan penanganan COVID-19 dalam APBDes minimal sebesar 8%. Namun, dalam PMK 190 ada kebijakan relaksasi, di mana pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian anggaran atau realokasi anggaran penanganan COVID-19 dengan memperhatikan tingkat kasus COVID yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19 setempat. Paling cepat 3 bulan setelah pemerintah desa menganggarkan dalam APBDes. Ketentuan ini diatur pada pasal 35 ayat 5. Artinya, hasil penyesuaian tadi atau kebijakan realokasi anggaran setelah APBDes ditetapkan oleh desa dan ternyata ada perkembangan baik di desanya berdasarkan keputusan Satgas COVID setempat, maka pemerintah desa dapat melakukan realokasi anggaran untuk beberapa pos kegiatan yang memang tidak diperlukan untuk penanganan COVID-19. Nah, hasil penyesuaian tadi dialokasikan untuk penggunaan kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Ketentuan ini diatur pada pasal 35 ayat 5 PMK 190. Tadi kita telah membahas ketentuan yang berkaitan dengan dukungan penganggaran dari dana desa tahun anggaran 2022 untuk penanganan bencana non-alam atau COVID-19 di desa. Saat ini kita akan membahas dari perspektif Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022, di mana pada penggunaan DD tahun anggaran 2022 di antara 3 prioritas utama, salah satunya adalah prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Baik. Kira-kira untuk penggunaan dana desa pada mitigasi dan penanganan bencana alam ini untuk apa saja? Desa dapat melakukan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana, penanggulangan bencana alam sesuai kewenangan desa. Jadi peraturan Menteri Desa kita membagi bencana alam dan bencana non-alam. Apa yang dapat dilakukan oleh desa ketika desa kita masuk desa yang rawan bencana atau bahkan mungkin masuk desa yang terdampak bencana alam? Yang pertama adalah desa boleh menggunakan dana desanya untuk membuat peta potensi rawan bencana. Lalu kemudian yang kedua, desa dapat melakukan pengadaan alat pemadam api ringan atau APAR di desa. Yang ketiga, desa dapat melakukan pengadaan P3K untuk bencana. Yang keempat, desa dapat melakukan pembangunan jalan evakuasi. Yang kelima, desa dapat melakukan penyediaan jalur evakuasi. Jadi yang keempat adalah pembangunan jalan evakuasi, yang kelima penyediaan jalur evakuasi seperti halnya rambu-rambu evakuasi. Terus yang keenam, kegiatan tanggap darurat bencana alam. Yang ketujuh, penyediaan tempat pengungsian. Dan yang kedelapan, pembersihan lingkungan perumahan terdampak bencana alam.
Yang kesembilan, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan terdampak bencana alam. Yang kesepuluh, sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Artinya, selain dana desa dapat digunakan untuk penanganan bencana non-alam berupa pandemi COVID-19, dana desa juga dapat dialokasikan oleh pemerintah desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam yang program dan kegiatannya telah saya sampaikan tadi. Terus untuk selanjutnya, apa sih kegiatan mitigasi dan penanganan bencana non-alam yang dapat diakomodir melalui dana desa? Yang pertama adalah membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang sudah ada. Karena mulai tahun 2022 desa telah membentuk pos jaga desa, sehingga dimungkinkan untuk tahun anggaran 2022 desa dapat memberdayakan kembali pos jaga desa yang memang sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah desa. Untuk yang kedua, sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan yang ada di desa. Artinya pemerintah desa juga dapat melakukan sosialisasi baik tatap muka dengan protokol kesehatan ketat ataupun melalui beberapa media sosialisasi yang dapat mudah dipahami oleh masyarakat di sekitar desa kita. Untuk yang ketiga, pembelian masker, vitamin, obat-obatan sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga yang kurang mampu serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah desa khusus. Yang ketiga adalah pembelian masker. Desa dapat mengalokasikan pembelian masker. Terus kemudian desa dapat mengalokasikan dana desanya untuk pembelian vitamin yang diperlukan. Dan desa dapat mengalokasikan dana desanya untuk belanja obat-obatan. Tetapi untuk belanja obat-obatan ini sesuai dengan arahan Satgas COVID-19 Kabupaten atau kota bagi warga yang kurang mampu. Artinya nanti pemerintah desa melalui tim akan melakukan pendataan kira-kira isi atau output dari hasil pendataannya akan keluar data masyarakat terdampak atau masyarakat yang rentan terdampak kategori mampu dan tidak mampu. Serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah desa khusus. Yang keempat yaitu menyiapkan tempat cuci tangan atau hand sanitizer. Jadi pemerintah desa pada tahun ini masih dapat mengalokasikan dana desanya untuk menyiapkan tempat cuci tangan dan atau hand sanitizer. Yang kelima yaitu menyiapkan atau merawat ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu jika diperlukan siap digunakan. Karena mayoritas pada tahun 2020-2021 kebanyakan desa kita telah memiliki ruang isolasi. Maka untuk tahun anggaran 2022 dana desa kita dapat digunakan untuk merawat ruang isolasi yang sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Yang keenam adalah memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah atau ruang isolasi desa. Artinya pemerintah desa dapat memberikan logistik berupa makanan, makanan bergizi, berupa obat-obatan, berupa pakaian jika diperlukan kepada masyarakat yang menjalani isolasi mandiri dengan menggunakan dana desa. Baik isolasi mandirinya dilaksanakan di rumah ataupun dilaksanakan di ruang isolasi milik desa. Yang ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi rutin dan melaporkannya kepada Satgas Kabupaten. Jadi tim nantinya akan melakukan monitoring evaluasi rutin terhadap proses mitigasi dan penanganan bencana non-alam yang ada di desanya
Dan hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut nantinya akan menjadi bahan laporan tim, akan jadi bahan laporan pemerintah desa kepada Satgas Kabupaten. Kira-kira perkembangannya baik atau sebaliknya. Yang kedelapan, mendukung operasional Satgas Relawan Desa Aman Covid. Jadi dana desa juga dapat dialokasikan untuk mendukung operasional Satgas Dana Desa dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satgas Relawan Desa Aman Covid-19 di desa. Baik, Bapak Ibu, jadi perspektif Peraturan Menteri Desa terkait dengan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 kaitannya dengan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa sebagaimana yang telah kita ulas dari tadi. Dari sini tentunya kita dapat menyimpulkan kira-kira kegiatan apa saja yang dapat kita alokasikan dengan memunculkan RAP dan rencana pelaksanaan kegiatan. Terus kemudian kegiatan apa saja yang nanti akan kita alokasikan untuk bidang 5 atau bidang belanja tidak terduga. Selanjutnya, siapa sih relawan desa aman COVID-19? Ketentuan ini masih sama dengan ketentuan tahun-tahun sebelumnya, di mana relawan desa aman COVID-19 terdiri dari kepala desa selaku ketua, ketua BPD selaku wakil ketua, dan anggota antara lain perangkat desa, anggota BPD, ketua RT RW, pendamping lokal desa, pendamping PKH, pendamping desa sehat, pendamping lainnya yang berdomisili di desa, bidan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, dan kader pemberdayaan masyarakat desa. Terus siapa sih mitra dari relawan desa tadi? Yang pertama adalah Babin Kamtibmas, yang kedua Babinsa, dan yang ketiga pendamping desa. Lalu apa tugas dari relawan desa aman COVID-19 ini? Yang pertama, melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di desa. Jadi jika diperlukan, tim relawan setelah dibentuk oleh kepala desa, oleh pemerintah desa, nantinya membuat time schedule, rencana pelaksanaan aksi yang akan dilakukan oleh relawan desa aman COVID. Kira-kira kegiatan apa saja yang dapat diakomodir oleh pemerintah desa, maka kegiatan tersebut nantinya akan dialokasikan. Misalnya, relawan desa aman COVID akan melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di desa. Maka kegiatan tersebut diajukan kepada pemerintah desa untuk ditetapkan alokasi anggarannya. Terus yang kedua, mendata penduduk rentan sakit serta mendata keluarga yang berhak mendapatkan jaring pengaman sosial, baik yang menerima ataupun yang masih belum menerima. Jadi di antara tugas tim relawan juga perlu melakukan pendataan penduduk yang rentan sakit, melakukan pendataan penduduk yang rentan sakit, serta pendataan keluarga yang banyak yang berhak mendapatkan jaring pengaman sosial di desa, baik dari APBN maupun dari APBD. Yang ketiga, melakukan penyemprotan desinfektan, penyediaan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di tempat umum. Yang keempat, menyiapkan atau merawat ruang isolasi desa. Yang kelima, menyediakan akses untuk deteksi dini. Yang kelima, menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini seperti termogan, terus kemudian beberapa alat yang memang mendukung untuk deteksi dini dalam upaya penanganan COVID yang ada di desa. Terus yang keenam, fasilitasi kebutuhan logistik bagi warga yang kurang mampu. Tadi di antara tugas tim relawan adalah melakukan pendataan. Maka hasil atau output dari pendataan tadi, tim relawan
memiliki tugas untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga yang kurang mampu. Yang ketujuh, menyediakan informasi penting seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, nomor telepon relawan desa aman COVID, nomor telepon yang dapat dihubungi secara real time oleh masyarakat yang barangkali membutuhkan bantuan dalam upaya penanganan COVID-19 yang ada di desa. Ketentuan ini diatur pada lampiran Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021, huruf D, halaman 23 sampai dengan halaman 26. Sahabat desa yang berbahagia, dari beberapa konten yang telah dari beberapa penjelasan sebelumnya, mulai dari BLT dana desa, lalu kemudian ketahanan pangan desa, terdapat beberapa pertanyaan dari masyarakat, terdapat pertanyaan dari netizen kaitannya dengan penganggaran serta penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 untuk mendukung penanganan COVID-19 paling sedikit 8%. Pertanyaan yang pertama, apakah dana desa 2022 wajib dialokasikan untuk dukungan penanganan COVID-19? Maka berdasarkan PMK 190 pasal 17, maka berdasarkan PMK 109, maka berdasarkan Perpres 104 tahun 2021 pasal 5 ayat 4 huruf C menyebutkan bahwa dana desa tahun anggaran 2022 wajib dialokasikan untuk dukungan COVID-19 di desa, minimal sebesar 8% dari total pagu dana desa tahun anggaran berjalan. Namun, di PMK 190 tahun 2021 pasal 17 ayat 8 disebutkan bahwa dana tersebut akan disalurkan pada penyaluran dana desa tahap ke-1 ke rekening kas desa masing-masing desa. Pertanyaan yang kedua mengenai penganggaran atau proses penganggaran dalam APBDes tahun anggaran 2022. Apakah penganggaran dana desa tahun anggaran 2022 untuk mendukung penanganan COVID-19 harus dialokasikan pada bidang 5 atau belanja tidak terduga? Terdapat dua pendekatan, sahabat desa, pada proses penganggaran. Jadi, untuk penganggaran dana desa tahun anggaran 2022 untuk dukungan penanganan COVID-19 di desa dapat dialokasikan penganggarannya pada bidang 1 sampai dengan bidang 4, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa sampai pada pemberdayaan masyarakat desa. Untuk perencanaan reguler, artinya untuk perencanaan reguler masih dapat dialokasikan di bidang 1 sampai dengan bidang 4. Apa perencanaan reguler itu nanti pada slide selanjutnya akan kami jelaskan. Dan dapat pula dialokasikan pada bidang 5, belanja tidak terduga untuk perencanaan dalam keadaan luar biasa. Ketentuan ini ada pada halaman 12 buku petunjuk teknis operasional yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemdes. Penganggaran pada APBDes. Oke, kita sampai pada proses penganggaran pada APBDes. Sebelum kita masuk pada contoh kegiatannya, kita perlu memahami terlebih dahulu kira-kira pada proses penganggaran di APBDes untuk pengelolaan keuangan desa pada alokasi kegiatan mitigasi bencana alam dan non-alam itu ada dibagi menjadi dua segmentasi. Segmentasi yang pertama adalah jenis kegiatan reguler. Jadi, penganggaran pada APBDes khususnya
pada alokasi kegiatan mitigasi bencana alam dan non-alam sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021, dalam perspektif pengelolaan keuangan desa dipetakan menjadi dua jenis kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah jenis kegiatan reguler dan yang kedua jenis kegiatan non-reguler. Jenis kegiatan reguler yaitu merupakan kegiatan belanja yang peruntukannya jelas dan dialokasikan melalui bidang 1 sampai dengan bidang 4. Dan di situ telah ada DPA atau rencana anggaran belanjanya, di mana desa telah mengetahui kira-kira, misalnya untuk tahun anggaran 2022 desa akan melakukan pengadaan masker, maka pengadaan masker itu dialokasikan pada bidang 1 sampai dengan bidang 4 yang kode rekening kegiatannya sama. Nanti akan kami tampilkan contoh penganggarannya seperti apa. Terus yang kedua, jenis kegiatan non-reguler. Jenis kegiatan non-reguler ini merupakan kegiatan atau belanja yang peruntukan pelaksanaannya masih belum jelas. Dan pengalokasiannya dapat dialokasikan melalui bidang 5. Ya. Melalui bidang 5, kecuali bantuan langsung tunai dana desa yang peruntukannya telah jelas untuk diberikan kepada keluarga pemanfaat tertentu yang telah ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa atau peraturan kepala desa. Selanjutnya kita memasuki contoh penganggaran reguler. Pada contoh penganggaran reguler, pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, subbidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, di sini kita berikan beberapa ilustrasi contoh kegiatan pada kode rekening Siskudesnya, yaitu penyusunan garing pendataan garing pemutakhiran profil desa. Jenis kegiatannya atau jenis kegiatan yang diatur melalui peraturan Menteri Desa, kalau bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, subbidang adminduk, terus kemudian kegiatan penyusunan, pendataan, pemutakhiran profil desa, ini merupakan kode rekening kegiatan yang memang sudah diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Terus kemudian jenis kegiatannya ini diatur melalui peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 Nomor 7. Yaitu pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan. Tadi di antara beberapa tugas tim relawan desa aman COVID, salah satunya tim memiliki tugas untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat baik yang telah menerima JPS ataupun yang belum menerima JPS. Pendataan masyarakat baik yang telah vaksinasi ataupun yang masih belum melakukan proses vaksinasi, dan itu sah dialokasikan menggunakan dana desa. Untuk selanjutnya pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, di sini jenis kegiatan yang kami ambil di Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 yaitu pembangunan jalan evakuasi. Tentunya pembangunan jalan evakuasi ini adalah sebuah kegiatan yang direncanakan oleh desa dan mutlak harus memiliki RAP. Mutlak harus memiliki rencana anggaran belanja. Maka untuk pembangunan jalan evakuasi ini dialokasikan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa atau bidang 2, subbidang PUPR. Ya. Pada kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, atau pengerasan jalan desa. Terus selanjutnya yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa. Kita ambil contoh kegiatan dalam Permendes 7, diantaranya adalah sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan protokol kesehatan ketat di desa.
terus kemudian pengadaan masker, hand sanitizer, penyemprotan, tempat cuci tangan, perawatan ruang isolasi, dan kebutuhan lain sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa, dapatnya dialokasikan pada subbidang kesehatan atau kegiatan penyelenggaraan program siaga kesehatan. Lalu pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa, kita beri contoh jenis kegiatan pembentukan pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada. Lalu kemudian ada program monitoring dan evaluasi untuk dilaporkan kepada Satgas di tingkat kabupaten atau tingkat daerah. Lalu kemudian dukungan operasional Satgas Aman COVID-19 di desa. Kegiatan penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa. Ini jenis kegiatan di Permendesnya adalah pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, pengadaan APAR, terus kemudian pengadaan P3K, dan pengadaan petunjuk jalur evakuasi. Jadi dari beberapa alokasi anggaran, sebagaimana yang telah saya uraikan di depan tadi, contoh penganggaran reguler yang dapat dialokasikan oleh pemerintah desa pada kegiatan untuk mendukung penanganan COVID-19 di desa, perlu kiranya dialokasikan pada bidang 1 sampai dengan bidang 4. Karena tidak semua kegiatan atas dukungan pemerintah desa menggunakan dana desa untuk penanganan COVID-19 di desa dialokasikan di bidang 5. Namun ada beberapa yang mesti harus dialokasikan di bidang 5. Adalah beberapa kegiatan yang tidak menentu kapan pelaksanaannya. Saya beri contoh untuk penganggaran non-reguler pada kegiatan mendukung penanganan COVID-19 di desa. Pada bidang 5 ini menjadi 2 subbidang karena berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang ditindaklanjuti oleh Surat Dirjen Bina Pemdes dengan melahirkan beberapa buku pedoman pengelolaan keuangan desa, maka bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa ini hanya digunakan 2 subbidang saja. Yang pertama subbidang penanggulangan bencana, yang kedua subbidang keadaan darurat dengan belanja tidak terduga. Artinya, dana yang sudah disiapkan di bidang 5, subbidang penanggulangan bencana ini on call. Dapat digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah desa. Apa saja untuk subbidang penanggulangan bencana? Kegiatannya yaitu penyediaan tempat pengungsian. Pemerintah desa tidak dapat mengalokasikan pada bidang 1 sampai bidang 4 pada kegiatan penyediaan tempat pengungsian ini. Karena penyediaan tempat pengungsian hanya dapat dilakukan pada saat bencana akan terjadi atau pada saat bencana telah terjadi. Terus yang kedua, pembersihan lingkungan rumah terdampak. Tentu pemerintah desa dapat melakukan upaya atau dapat melakukan kegiatan pembersihan rumah terdampak ini setelah adanya bencana. Terus rehab atau rekonstruksi lingkungan rumah terdampak dan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kewenangan desa. Jadi pemerintah desa dapat melakukan proses penganggaran pada bidang 5 khususnya untuk subbidang penanggulangan bencana ini dengan berbagai kegiatan yang tidak dapat diprediksi kapan kegiatan itu akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Di antaranya adalah rehab atau rekonstruksi lingkungan rumah terdampak. Jadi pemerintah desa tidak mungkin membangun rumah yang masih belum terdampak bencana pada kegiatan subbidang penanggulangan bencana ini. Beda halnya dengan rumah tidak layak huni yang peruntukannya sudah jelas.
rumahnya siapa, lokasinya di mana, bentuknya seperti apa, dan anggarannya berapa. Tetapi pada konteks subbidang penanggulangan bencana ini, pemerintah desa masih belum mengetahui rumahnya siapa, lokasinya di mana, dan anggarannya berapa. Namun kira-kira prediksi anggaran atau alokasi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah desa pada subbidang penanggulangan bencana ini kira-kira berapa. Sehingga pada saat nanti pemerintah desa siap menggunakan dananya apabila suatu saat terjadi musibah, ya, terjadi musibah yang sama-sama tidak kita inginkan. Terus perspektif yang kedua yaitu, subbidang yang kedua yaitu subbidang keadaan mendesak. Subbidang keadaan mendesak ini khusus diperuntukkan untuk penurunan beban pengeluaran, antara lain pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai di desa. Jadi seandainya ada semacam program dari pemerintah daerah berupa bantuan keuangan daerah yang dikuasakan kepada pemerintah desa untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakatnya, maka bantuan beras tersebut, ya, keuangannya dialokasikan pada subbidang keadaan mendesak. Jadi untuk BLT dana desa pun sama, karena BLT dana desa ini adalah mandatori Perpres 104 kepada pemerintah desa, maka pemerintah desa dapat mengalokasikan BLT dana desa ini pada subbidang keadaan mendesak. Kira-kira demikian sahabat desa yang dapat kami sampaikan terkait dengan contoh-contoh penganggaran non-reguler pada kegiatan mendukung penanganan COVID-19 di desa. Selanjutnya untuk ketentuan teknis penganggaran, pengelolaan, penatausahaan, pelaporan keuangan desa sesuai petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari 6 buku tadi. Panduan sinkronisasi antara Permendagri 20 tahun 2018 dengan Permendes 7 tahun 2021 akan segera kami rilis untuk kita diskusikan bersama pada kesempatan atau topik pengelolaan keuangan desa. Kita akan kupas tuntas mulai proses perencanaan, terus kemudian pengelolaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan desa, dan lain sebagainya. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.